Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel gua Rian Atur Setiawan. Untuk teman-teman baru pertama kali lihat channel ini, tolong di-subscribe channel ini supaya kita semakin kenal, semakin sayang, dan semakin cinta. Oke, terima kasih dukung terus channel ini. Dan video kali ini seperti biasa gue pengen ngebahas tentang yang udah lalu ya. Biasa, pasca operasi ACL. Itu sebuah cedera yang gue alami. Sekarang ini tepat minggu kedua sampai keempat. Jadi gue mau bahas selama minggu kedua sampai ke minggu keempat, yaitu berarti udah sebulan pasca operasi, perkembangan apa aja yang gue alami dan gue bisanya apa aja gitu ya kan. Gue mau share bahwa ternyata perkembangan dan kesembuhan setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, seperti lepas tongkat. Kalau gue 2 minggu itu gue udah bisa lepas tongkat, karena memang otot gue termasuk kuat untuk menopang ya, karena memang sebelum cedera emang sering lari dan olahraga gitu. Itu ada plus minusnya bagi kita yang amit-amit yang kena cedera ACL. Kalau yang kita sering main bola atau sering olahraga, plusnya adalah kita mempunyai otot yang kuat. Otot paha, otot betis, istilahnya apa ya? Ya adalah bahasanya gitu kan. Itu dia lebih kuat, jadi bisa menopang. Nah, kalau negatifnya, kalau yang sering main bola adalah ya rentan cedera. Gitu aja sih, kalau nggak hati-hati. Nah, jadi kalau untuk yang nggak olahraga, negatifnya itu ya susah untuk masa penyembuhannya. Maksudnya untuk berjalannya itu agak lebih lama, karena dia punya otot kaki itu nggak terlalu kuat seperti orang yang suka bermain gitu. Itu aja sih yang gue alami selama 2 minggu sampai 4 minggu ini. Lumayan cepat progresnya, karena memang dari 2 minggu awal gue udah lepas tongkat dan gue coba untuk jalan. Dan pas di minggu kedua juga gue udah mulai fisioterapi seperti video gue yang sebelumnya. Itu step by step, setiap minggu ke minggu gue selalu bikin video perkembangan gue gitu kan. Karena memang ya buat teman-teman amit-amit deh ya yang kena cedera ACL kan, mungkin pengen tahu perkembangannya gitu kan. Kayak ngerasa kita tuh butuh, gue harus gimana, dan kira-kira gue udah selama ini tuh harus gimana gitu kan. Karena memang gue sendiri setelah cedera ACL gue mengalami banget yang namanya tuh gue butuh teman gitu. Gue butuh orang-orang yang udah pernah mengalami ACL dan gue harus tanya gitu ke mereka. Nah, memang sih kalau boleh pilih ya, setiap manusia itu memang mana ada sih yang mau cedera gitu kan. Semua orang pasti nggak ada yang mau cedera, tetapi ya tidak menutup kemungkinan gitu kan. Segala tragedi, segala accident itu bisa terjadi sama kita gitu. Walaupun kita sudah hati-hati, kadang orang-orang lain nggak hati-hati sama kita. Ya udah, makanya video ini gue pengen menjelaskan, gue pengen cerita, sharing untuk teman-teman yang ya senasib seperti gue gitu kan. Karena cedera ACL ini sangat umum dan banyak banget. Hampir semua rata-rata orang yang suka olahraga dia mengalami ini gitu kan. Walaupun yang belum ya jangan sampai gitu aja. Sangat sedih banget gitu. Oke, 2 minggu kemarin terakhir itu sebenarnya udah bisa bener-bener jalan normal ya, jalan normal banget. Dan tiba-tiba accident lagi gitu kan. Ketika itu gue ngerasa gue tuh udah sembuh gitu. Gue ngerasa gue tuh udah bisa kesana kesini pakai motor tuh sendiri gitu. Ternyata ada sebuah eksiden. Jadi gue di situ lagi parkir motor, gue duduk di motor dan ada anak muda di depan gue. Dia hampir nabrak gue lah gitu ceritanya, hampir nabrak, dan gue refleks gue berdiriin motor, kaki kiri gue langsung naikin standar. Dan di situ kan namanya kita refleks gitu kan, kita nggak siap, akhirnya kaki gue bunyi truk. Dan itu rasanya sakit banget, sumpah sakit banget. Dan ya kalau mau nangis gue bisa pengen nangis gitu kan. Sakit banget. Gue pikir aduh, ini jangan sampai gue sia-sia gitu kan operasi ACL gue kena lagi gitu kan, baru 2 minggu. Dan gue di situ langsung sakit banget, gue nggak bisa jalan. Tadinya gue udah jalannya normal, ketika kejadian itu gue langsung pincang lagi gitu dong. Aduh, gue langsung pincang. Ternyata singkat cerita gue ke fisioterapi, gue konsultasi sama dia apa yang terjadi, gue ceritain kronologinya. Ternyata gue kena otot hamstring gue kena cuy, cedera lagi.
Jadi kalau ibarat kata pemain atlet itu gue cedera paling parah sedunia lah. Udah kena ACL, kena lagi hamstring. Aduh, padahal di situ adalah tahap lagi penyembuhan gitu. Kita harus banyak-banyak latihan. Ternyata gue kena hamstring dan sangat mengganggu untuk jalan aja, jadi pincang, nekuk juga lagi jadi sakit gitu kan. Ya udah, gue harus terima gitu dong, dan gue harus berpikiran bahwa gue bisa sembuh. Ternyata hamstring gak lama, cuma sekitar 2 minggu tepat ya. Sekarang ini 1 bulan 4 minggu, sekitar 2 minggu berarti kan sebulan lah gitu ya. Nah itu hamstring gue udah lumayan membaik gitu. Jadi gue jalannya udah nggak begitu pincang, cuman setidaknya lumayan berasa sih gitu, lumayan berasa banget. Di saat mau penyembuhan kok ada lagi gitu kan. Nah kalau kita lihat dari kaki gue ini bener-bener ya seperti yang gue tonton di YouTube, teman-teman lain yang ngerasain seperti gue ini, dia punya otot itu sangat-sangat beda sekali. Yang kanan itu yang normal itu nggak cedera tuh kuat ya, gede. Dan otot yang kiri itu terutama di paha itu menciut banget. Ototnya tuh kayak nggak ada gitu kan ya, kayak karena nggak pernah dipakai gitu. Jadi otot paha, otot betis itu lemes banget. Itulah gunanya setelah sebulan lebih kita harus penguatan otot. Itu aja. Jadi buat teman-teman yang mengalami sama seperti gua, di 2 minggu sampai 1 bulan masih lemes kakinya, ototnya masih kecil gitu ya, terus jalannya masih ngilu, itu sangat wajar sekali. Karena gue juga ngalamin seperti itu, dan kebanyakan teman-teman juga banyak ngalamin seperti itu. Karena memang perkembangan orang beda-beda gitu kan. Yang penting kita berpikiran bahwa kita harus sehat, harus sembuh, itu nomor 1. Dan kedua, tolong kita jaga berat badan. Nah gini loh, kita ini kan selama cedera ini kan kita nggak bisa lari, kita nggak bisa olahraga yang ekstrim gitu kan. Jadinya pasti makan terus ya, istirahat makan, sehingga bisa jadi kita tuh makin gemuk atau makin gede badannya gitu kan, makin berat gitu, nambah berapa kilo. Itu sangat mempengaruhi ke penyembuhan lutut kita, karena kan beban pasti semakin berat. Jadi yang seharusnya kita jaga makan, kita berat badannya standby gitu kan, maksudnya konsisten, itu bisa lebih mudah untuk penyembuhan lutut kita, ACL kita ini. Kalau kita semakin gemuk karena tumpuan, nggak boleh sih, di dokter juga sangat larang itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Kiranya video ini sangat berguna, bermanfaat, dan kita bisa saling share ya perkembangan selanjutnya. Dan untuk 1 bulan ini ke 2 bulan nanti gue tetap akan share apa yang sudah gue latih dan apa yang sudah gue dapetin. Ya begitu aja deh. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini.